Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan, NPM 1721020219. Saya di sini akan mempresentasikan materi kaidah-kaidah hukum Islam dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Hukum Tata Negara, dosen mengampu Herpin Yoki Pradikta, MHI. Baik, saya mulai di sini. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip dalam hukum Islam itu antara lain, yang pertama, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Di sini saya kasih contoh. Yang pertama itu orang yang sedang berpergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Contoh yang kedua, orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukan dengan duduk. Lalu yang kedua, sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima padanya tanpa mempersalahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberataan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Di dalam ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri dari mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya, pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum dan memberi kelonggaran pada manusia. Lanjut yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas. Hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan, kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Lalu yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan kehukuman dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Lalu terakhir, mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Lanjut ke kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut Asyuyuti dalam kitab Al-Ashab wa An-Nazhair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kul'i, menyeluruh atau generalau yang meliputi semua bagian. Macam-macam kaidah hukum Islam yaitu, yang pertama kaidah asasiyah, kaidah ghairu asasiyah. Baik, kita lanjut lagi di tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Syaitibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Menuju tujuan hukum Islam, maqasid syariah itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta kekayaan, dan yang terakhir memelihara harta kekayaan. Baiklah, saya cukupkan untuk presentasi saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.